Halo adik-adik yang kasih Tuhan. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Apa kabarnya? Amang harap adik-adik semua di rumah dalam keadaan sehat semua ya. Berjumpa lagi hari ini kita dalam ibadah daring sekolah minggu. Kita akan memulai lagi ibadah kita. Mari adik-adik siapkan hatinya, duduk yang manis di rumah masing-masing. Kita mau meninggikan dan memuliakan nama Tuhan hari ini. Untuk mengawali ibadah kita pada hari ini, mari kita bersukacita bersama. Mari kita mau bergembira bersama memuji dan memuliakan Tuhan. Dengan kita mau menaikkan satu lagu pujian. Sebagai anak-anak yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk kita harus bisa mengendalikan diri supaya kita tidak terpengaruh dengan segala godaan-godaan yang jahat. Untuk mengawali ibadah kita mau menyanyikan lagu pujian, Hati-hati gunakan tanganmu. Kita telah selesai meninggikan Tuhan, memuji Tuhan. Adik-adik, tiba saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun untuk menghantar kita mau merenungkan firman Tuhan, mari kita angkat lagi lagu pujian bagi Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Lah ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita mau mengawali di dalam doa sebelum kita membaca firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk kami makin rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terimalah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Matius pasal 25. Kita baca ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Adik-adik ambil Alkitabnya di rumah masing-masing ya. Kita baca bersama-sama. Nanti ada juga ayatnya ditampilkan di slide ini ya. Matius pasal 25 ayat 1 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka.
Itulah teks firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Tema perenungan kita adalah menjadi anak yang patuh. Coba adik-adik sebutkan di rumah masing-masing. Menjadi anak yang patuh. Ya, siapa yang mau adik-adik di rumah selalu patuh kepada orang tua? Ya, pasti semua inginkan menjadi anak-anak yang patuh. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kenapa kita harus patuh? Dan apa upah ketika anak-anak itu patuh terhadap perintah orang tua, apalagi perintah firman Tuhan? Hari ini kita belajar dari sebuah kisah tentang kehidupan seorang anak yang bernama Lian. Lian ini adalah anak yang sangat ceria, anak yang sangat disayangi oleh orang tuanya. Nah, suatu waktu mamanya memanggil Lian, "Lian, sini dulu." "Ada Bang, Mak?" "Mama mau pergi ke ladang ya. Jadi Mama pesankan kamu harus masak nasi. Kemudian kamu juga mencuci piring ya. Pulang dari ladang, kalau kamu kerjakan apa yang Mama perintahkan, kamu akan Mama kasih hadiah." Wah, hati Lian menjadi senang. Nah, adik-adik juga pasti senang kan kalau ada orang tuanya menyuruh untuk melakukan sesuatu dan kemudian ketika sudah dikerjakan, diberi imbalan atau hadiah, bukan? Lian pun senang. Dan akhirnya berapa saat kemudian mamanya pun pergi ke ladang. Dan Lian tinggal di rumah. Ketika Lian mau pergi ke dapur untuk memasak nasi dan mau membersihkan piring dan gelas yang kotor, tiba-tiba dia mendengar suara dari ruang tengah rumahnya. Tiba-tiba dia mendengar sebuah film yang sangat dia senangi, yaitu filmnya Siva. Akhirnya dia menoleh dan akhirnya, nantilah aku nonton Siva dulu. Nontonlah dia, asik nonton. Tak terasa waktu sudah habis, sudah mulai gelap dan mamanya pun pulang dari ladang. Dan ketika mamanya mengetuk pintu, "Lian, Lian." Lian pun kaget. "Hah? Mama pulang? Aduh." Dia teringat, aku kan belum memasak nasi. Aku kan belum mencuci piring. Aduh, bagaimana ini? Aduh. Akhirnya, "Iya, Ma." Dia datang ke pintu, membuka pintu dan mamanya pun masuk ke rumah. Mamanya sudah begitu lelah. "Nakku, Mama udah capek. Ini Mama sudah bawa makanan yang enak. Mama beli tadi di jalan untuk kita makan bersama. Sekarang kamu ambil nasi kita supaya kita makan bersama." Kemudian Lian berkata, "Aduh, Mak. Maaf, Mak. Aku tadi lupa. Gara-gara aku nonton Siva, aku gak jadi masak. Piring pun enggak jadi kucuci." Mendengar itu, mamanya langsung sakit kepala. "Aduh, Lian. Kenapa kamu enggak masak nasi? Mama kan sudah lapar." Akhirnya mamanya pun marah sama Lian. Kemudian mamanya bilang, "Karena kamu tidak mengerjakan apa yang Mama perintahkan, kamu nggak jadi Mama kasih hadiah. Dan kamu Mama hukum karena kamu tidak melakukan perintah Mama." Akhirnya Lian menangis karena dihukum mamanya dan dia sedih dan menyesal karena dia tidak melakukan perintah mamanya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, nah, siapa yang pernah di rumah ketika disuruh orang tuanya tidak mengerjakan perintahnya? Yo, tentu semua mungkin pernah, bukan? Tidak melakukan dan melaksanakan perintah mamanya.
Nah, belajar dari Lian. Kita belajar juga dari kisah firman Tuhan hari ini tentang 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Apa yang kita bisa pelajari dari kisah itu? 5 gadis bodoh ini adalah mereka 5 orang yang ketika menyambut mempelai ataupun pengantin, mereka tidak membawa persediaan minyak untuk pelita ataupun lampu mereka. Sementara gadis bijaksana, mereka membawa persediaan minyak supaya pelita atau lampu mereka tetap bisa menyala. Nah, dalam cerita ini, akhirnya gadis bodoh ini tidak jadi ikut ke pesta karena ketika dalam perjalanan mereka kehabisan minyak. Dan gadis bijaksana itu, mereka tetap bisa ikut pesta karena mereka membawa perbekalan minyak mereka sehingga mereka sampai ke tempat pesta. Apa pelajarannya adik-adik yang dikasihi Tuhan? Maka kita diajar melalui kebenaran firman Tuhan ini, mari kita menjadi anak-anak yang baik, yang patuh kepada orang tua, terlebih khusus patuh kepada firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan dia akan datang kembali seperti mempelai laki-laki itu yang akan mengadakan sebuah pesta besar oleh karena sukacita, dan semua orang diundang untuk datang termasuk 5 gadis bodoh dan bijaksana ini. Namun apa yang terjadi? Gadis yang bodoh ini mereka tidak siap-siap, tidak peka terhadap perintah mempelai yang akan datang itu, sehingga mereka akhirnya tidak ikut pesta. Tapi orang yang 5 bijaksana itu, gadis itu, mereka siap sedia. Ada yang kasihi Tuhan, melalui cerita firman Tuhan hari ini dan cerita tentang Lian tadi kita belajar, mari kita menjadi anak-anak yang patuh. Anak-anak yang patuh adalah anak-anak yang mau mendengar apa nasihat, apa perintah yang diberikan kepadanya dan dilakukan. Sama seperti Lian, kalaulah dia mau melakukan perintah orang tuanya, maka dia pasti akan disenangi mamanya, kemudian dia juga dapat hadiah. Sama seperti 5 gadis bodoh dan bijaksana. Andai kata 5 gadis bodoh ini mau mempersiapkan dirinya dan melakukan apa yang menjadi tanggung jawabnya dengan baik, maka dia pasti bisa ikut pesta seperti 5 gadis bijaksana, dan mereka juga mendapat hadiah istimewa dari sang pemilik pesta tersebut. Maka melalui kebenaran firman Tuhan ini, adik-adik semua diajak, mari kita semua menjadi anak-anak yang patuh. Maka Amang tanya dari sini, siapa yang mau patuh? Dan siapa yang sering patuh kepada orang tua, kepada guru, kepada orang-orang yang dekat dengan dia? Maka mari kita tingkatkan. Bagi anak-anak yang sering tidak patuh kepada orang tua, apalagi kepada Tuhan, maka kita harus berubah. Kenapa? Karena patuh itu adalah gambaran hidup orang yang takut Tuhan. Dan ingat, ada upah yang indah yang akan diberikan bagi anak-anak yang patuh, yaitu kebahagiaan yang akan disediakan Tuhan Yesus bagi kita yang setia dan taat kepadanya. Dan bagi orang tua pun begitu. Kalau kita patuh kepada orang tua, pasti orang tua juga akan senang dan tidak segan-segan untuk memberi hadiah yang baik bagi kita. Kenapa? Karena kita taat dan patuh kepadanya. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh menolong dan memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup firman Tuhan dalam doa. Tuhan Yesus, kebenaran firman Tuhan sudah kami dengar bersama. Tolong kami Tuhan supaya kami menjadi anak-anak yang patuh terhadap firman Tuhan, patuh terhadap orang tua, guru, sehingga kami menjadi anak-anak yang dibanggakan, disenangi, dan kami boleh mendapatkan upah dari sikap hidup kami yang patuh. Terpuji, terimalah Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Adik-adik, tiba saatnya kita mau menghafal ayat hafalan untuk minggu ini, diambil dari Matius pasal 26 ayatnya yang ke-41. Matius 26 ayat yang ke-41. Demikian kebenaran firman Tuhan. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ingat ya, hafal di rumah, dan nanti akan kami nilai dan akan kami berikan hadiah yang baik bagi anak-anak yang rajin menghafal ayat hafalan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, untuk merespon kebenaran firman Tuhan dan kita akan mau mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita, maka mari kita naikkan pujian bagi Tuhan. Saya bergirang. Mari kita akhiri ibadah kita di dalam doa. Sebelum kita berdoa, Amang terus ingatkan, adik-adik terus harus semangat ya. Jaga kesehatan, patuh terhadap orang tua, tetap rajin berdoa, baca Alkitab ya. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tutup ibadah dalam doa, kemudian nanti kita akhiri dengan doa Bapa kami dan diakhiri juga dengan nyanyian. Amin, amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih rangkaian ibadah sekolah minggu hari ini telah selesai. Tapi kami berdoa Tuhan berkati seluruh adik-adik dimanapun berada, agar mereka juga menjadi anak-anak yang patuh. Tuhan, kiranya memberkati mereka dalam kesehatan, bahkan orang tua mereka, dalam pekerjaan mereka juga Tuhan memberkati. Terpuji termulia Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama berdoa-doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. 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 Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.